Ya. Pikirkan dulu nasib rakyat yang hari ini terjadi pandemi COVID ini. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi kan terlalu ini kan seorang PLT gubernur harusnya kan bukan mencari dukungan ke kabupaten kota. Ya. Ini antara DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Aceh Ibet.com. Hari ini seperti sebelumnya kita berbicara di acara PEHTEP Aceh Ibet.com. Senin 28 September 2020 kita mengambil tema isu pemekaran daerah kembali dihembuskan. Sudah hadir di hadapan kita Bapak Sulaiman SE. Ini beliau adalah sebagai narasumber kita hari ini. Beliau adalah anggota DPRA fraksi Partai Aceh. Sekaligus beliau sekarang dipercaya oleh teman-temannya menjadi Ketua Badan Kehormatan Dewan DPR Aceh. Selamat sore Pak Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang Pak Sulaiman. Ini seperti saya katakan tadi bahwa kita hari ini berbicara masalah isu pemekaran daerah ini. Ini lagi hangat-hangatnya di beberapa daerah dan masyarakat juga menuntut bahwa pemekaran ini kalau bisa dilanjutkan atau dengan arti lain bahwa ini bisa menjadi sebuah mimpi oleh beberapa kabupaten yang ada di Aceh. Nah, dengan isu ini Pak Sulaiman, kira-kira bagaimana pandangan Dewan sendiri terhadap isu yang berkembang di daratan Aceh Tengah saat ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai dengan bicara pemekaran daerah, khususnya di Hala ya. Ya. Kita harus ingat bahwa Aceh ini berbeda dengan daerah lain, berbeda dengan provinsi lain. Ya. Aceh ini punya sejarah kelam, di mana ada bentrok katakanlah atau konflik antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian setelah 32 tahun terjadi perdamaian, dan setelah perdamaian itu ada MOU Helsinki. Turunannya kemudian lahir Undang-Undang Pemerintah Aceh. Nah, bicara kepada pemekaran daerah, tentunya kita harus merujuk kemari, merujuk kepada MOU Helsinki dan juga kepada Undang-Undang Pemerintah Aceh. Di situ dijelaskan bahwa wilayah administrasi provinsi itu lengkap sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan MOU Helsinki. Jadi kalau bicara pemekaran daerah, kita harus menyampingkan undang-undang yang lain, Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Betul. Nah itu. Nah, mengenai sekarang ada permintaan katakanlah dari pihak Barat Selatan dan juga dari pihak Hala katakanlah begitu. Nah, isu itu kan baru sekitar sebulan yang lalu. Pasca apa itu? Pasca terjadi penolakan proyek multi-year oleh DPR Aceh. Nah, ini masalahnya. Sehingga saya melihat bahwa ada sesuatu di sini. Ada sesuatu di sini, dan kemudian kita harus melihat juga kepentingan siapa di balik ini. Nah, itu dia. Ada nggak indikasi lain ini? Selain ada keinginan dari masyarakat itu sendiri. Ada nggak promotor di belakang ini? Kalau saya melihat, cuman kita nggak punya bukti yang jelas ya. Tapi ketika kita lihat bahwa di balik semua ini, seperti yang saya katakan tadi, ada hal ketika DPR Aceh menolak proyek multi-year. Nah, kemudian ini yang berimbas ke interpelasi ya. Berimbas ke interpelasi. Nah, itu kan ada rentetannya kenapa sampai ke interpelasi. Nah, ketika ditolak gitu oleh pihak PLT Gubernur, PLT Gubernur melakukan mencari dukungan-dukungan. Nah, mencari dukungan-dukungan sampai ke daerah-daerah, dan yang termakan dukungan itu hanya yang punya historis untuk pemekaran daerah. Di situ ada Ala Abbas, itu ada Kayo Lues, ada Bener Meriah, ada Singkil dan segala macam lah di daerah sana. Nah, mereka termakan
terhadap ini. Maunya, harapan kita ini maunya jangan sampai ke situ dulu. Ini dulu selesaikan dulu masalah hubungan antara DPR Aceh dengan PLT Gubernur. Gitu maunya. Ada tak tokoh-tokoh masyarakat yang datang ke DPR untuk membawa persoalan ini? Sampai sana belum ada. Belum ada? Belum ada. Artinya ini masih dalam tahap isu. Ya, Masih dalam di kalangan pers. betul. Lalu apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Dewan dengan isu semacam itu supaya tidak berkembang? Ya, sebenarnya Dewan nggak perlu kerja apa-apa. Ya. Karena begini, untuk proses usulan pemekaran ini kan harus ada rekomendasi. Ya. Yang pertama ada usulan dari pihak setempat, katakanlah di daerah sana, kemudian ada rekomendasi Bupati Kabupaten Kota, kemudian oleh Gubernur, dan juga ada DPR rekomendasinya. Baru bisa diteruskan ke pusat. Nah, apalagi saat ini oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah menghembuskan itu, telah mengatakan bahwa untuk saat ini tidak ada lagi yang namanya pemekaran, sudah di moratorium. Dan beliau mengatakan di bulan 2, bulan 2 malah di Februari ya? Ya, di Februari 2020 kemarin di Rembele, di Bunda Meriah. Di Aceh Tengah. Di sana beliau mengatakan saat ini tidak ada lagi pemekaran provinsi. Berangkat dari semua yang Bapak katakan tadi, ini menjadi sebuah alasan untuk tidak menuntut sebetulnya. Ya, betul. Pemekaran. Ya. Jadi masyarakat jangan berharap dulu untuk saat ini. Jadi dengan keadaan kita lagi wabah ini, pandemi COVID ini, harusnya kan kita berpikir ini dulu, bagaimana kita menyelesaikan pandemi ini, sehingga masyarakat rakyat Aceh ini benar-benar dapat merasakan bagaimana si sehat itu, kemudian bagaimana kue-kue pembangunan yang diberikan oleh pemerintah Aceh. Atau ini puncak dari ketidakpuasan mereka karena pemerintah daerah yang hari ini itu tidak berbuat apa-apa terhadap ke sejumlah. Bisa jadi. Nah, ini adalah puncaknya. Nah, maunya oleh pemerintah Aceh, PLT Gubernur dengan DPR katalah begitu. Ini pikir dulu ini. Untuk saat ini bagaimana kita harus membuat rakyat itu sejahtera, terbantukan dengan keadaan pandemi COVID ini. Tapi ini kan tidak dilakukan oleh pemerintah Aceh. Yang hari ini saya tahu bahwa yang pertama hasil refocusing itu 1,7, naik menjadi 2,3, naik lagi menjadi 2,5. Kemarin disampaikan bahwa baru realisasi anggarannya dari 2,5 triliun ini baru 7%. 7%. 6,99. 7% anggapnya itu. Nah, 2,5 triliun 7% baru realisasi anggaran. Harusnya kan bisa dinikmati oleh masyarakat. Sementara ini waktu mata anggaran ini mau habis 2012 ini udah 29 kan? 9 akhir. Masuk 10 ya? Ya, mau 10. Tapi ini kan ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat di sana. Ini kekecewaan terhadap DPR juga karena seolah-olah diberi kesan bahwa DPR juga tidak mendukung pembangunan ini. Oh, enggak. Terutama di multi-year. Nah, enggak. Ini masalahnya bicara dengan multi-year. Tentunya tidak ada seorang pun anggota DPR yang menolak adanya pembangunan. Tidak. Kami hanya membuka mata masyarakat bahwa bicara tata kelola pemerintahan itu harus bicara aturan. Nah, oleh pemerintah Aceh itu tidak menjalankan aturan. Kita tahu bahwa hierarki ini prosesnya di 2019 saya belum di DPR, tapi ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman incumbent. Nah, hierarki anggaran itu yang pertama ada musrembang, kemudian masuk RKPD atau RKPA, masuk KUA dan PPAS, masuk kemudian pembahasan di tingkat komisi, pembahasan di Banggar, kemudian sampai ke paripurna, disahkan secara bersama-sama, baru ditandatangani oleh pimpinan DPR dengan PLT Gubernur. Nah, hari ini kenapa ditolak oleh DPR? Itu yang ditolak itu adalah MOU-nya, kesepakatan itu yang ditolak. Karena kesepakatan itu lahirnya di akhir, atau katakanlah itu lahirnya di prematur, tidak diawali dengan hierarki ini. Ini yang Bapak jelaskan ini, Bapak menjelaskan ke debat, menjelaskan nggak terhadap masyarakat yang ada beberapa sudah kita jelaskan, melalui media baik massa maupun elektronik sudah kita jelaskan. Cuman kan tergantung kemudian karena lahirnya propaganda ini, lahirnya ada pro dan kontra.
yang pro terhadap meluruskan MOU ini, tentunya percaya. Yang kontra terhadap ini, ya nggak percaya. Nah, inilah yang terjadi. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Ya kita yang kita mau sebenarnya, Pak, yang kita mau bahwa kembali kepada hierarki itu, masukkan kembali kepada perubahan anggaran, teken balik buat PPS-nya, kemudian tanda tangan kembali, APBAP selesai, pembangunan lanjutkan nggak masalah. Jadi Pak Sulaiman, saya kan ini penasaran saya nih. Ketika Bapak Presiden di Februari 2020 menyatakan bahwa ini sudah moratorium dan tidak ada lagi istilah pemekaran daerah-daerah. Ini kan ada undang-undang gitu. Pertama di Undang-Undang Dasar 2045 di pasal 2 ayat 8 itu, di pasal 8 itu kan jelas memperbolehkan karena setiap daerah bisa berdiri sendiri secara otonomi karena ini meningkatkan kesejahteraan juga pengembangan pendapatan daerah. Betul. Tapi kalau kita bilang gimana nih, Pak? Nah, ini masalah begini. Juga ada Undang-Undang 23. Ya, ada Undang-Undang 45, kemudian ada Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah. Seorang presiden, kepala presiden Indonesia katakanlah begitu kan. Beliau tuh punya atau dapat melihat keadaan negaranya. Jadi ada undang-undang kemudian yang membolehkan dan juga ada undang-undang yang harus hati-hati terhadap masalah ini. Kehati-hatian itu apa? Kehati-hatian bahwa keadaan Indonesia yang ekonominya bagaimana, keadaan politik itu bagaimana, keadaan sosial politik di Indonesia itu bagaimana. Beliau kan tahu. Nah, kenapa beliau kemudian membuat sebuah moratorium? Karena keadaan itu yang terjadi, bukan karena undang-undangnya, tapi undang-undang itu ada undang-undang lain yang mengatakan bahwa keadaan kita ini kalau begini keadaannya tentunya ini tidak perlu dilanjutkan. Nah, konsekuensi terhadap pemekaran ini kan harus ada bantuan khusus bantuan ada DAU, ada DAK yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat ke daerah pemekaran. Nah, hari ini semakin banyak daerah pemekaran, semakin banyak tersedot anggaran di pusat ke daerah. Itu harus disubsidi 2 tahun. Harus sekali. 2 tahun ya, harus dari provinsi induk. Harus dari pusat ke provinsi baru ini, ke DOB daerah otonom baru. Lalu apa namanya? Saya ulang tadi sedikit pasalnya di Undang-Undang 1945 di pasal 18 Ya, 18. Di pasal 18. Nah, itu yang direkomendasikan bahwa boleh. Kalaupun boleh, tapi tadi dibilang ada undang-undang lain, sebenarnya undang-undang WPA. Nah, jika semua persyaratan lengkap, apa sikap? Ini kan harus ada melangkahi beberapa syarat, ada 13 syarat kalau nggak salah ya. Itu kan harus dipenuhi. Kalau ini terpenuhi misalnya, karena ada pernyataan tokoh partai di pusat, itu mereka sudah melakukan itu, sudah langsung berupaya ke pemerintah pusat. Apa yang akan diambil? Ya, kita DPR Aceh bukan seorang ya, tentunya ada 81 orang, kemudian atas nama lembaga kita nanti duduk dulu, bermusyawarah dulu, kita ambil sikap kebijakan yang bagaimana, yang kemudian sikap kebijakan yang kita ambil tidak membuat masyarakat sengsara, tidak membuat masyarakat tidak sejahtera. Tentunya itu harus berpikir lebih jauh. Nah, kebijakan tersebut nanti baru kita duduk lagi di DPR Aceh, merumuskan semua itu, yang kemudian baru kita mengeluarkan kebijakan. Kalau kondisi pemerintah Aceh saat ini kita lihat, ini kan semua bandek ini. Semua bandek, semua tidak jalan. Malah ada kesan ini terus gotok-gotokan. Kenapa tidak diberikan saja yang untuk itu kemerdekaan dalam tanda petik untuk beberapa wilayah? Tapi kalau sekarang diberikan, ini kan perlu proses. Nah, perlu proses ini memerlukan biaya, memerlukan tenaga, harus melihat juga sosial ekonomi di sana, melihat keadaan geografis di sana, melihat keadaan sosiopolitik di sana. Karena harus melihat semua ini keadaan ini. Jadi nggak serta-merta ketika ini kita langsung keluarkan rekomendasi, langsung bisa berdiri sendiri, menjadi daerah otonom baru. Nggak begitu. Tentunya perlu proses yang harus dilihat terhadap kebijakan ini.
kita lihat secara lain. Ya. Gubernur kita adalah PLT gubernur kita adalah orang kawasan Jawa Bida, Ya. Pemekaran. Ya. Ada enggak dari kita pikiran kita supaya gubernur ini sekali-sekali pulang ke sana untuk berdiskusi masalah ini? Harusnya begitu. Gubernur itu walaupun berasal dari sana, tapi bukan gubernur di sana. Gubernur Aceh, PLT Gubernur Aceh sekarang Nofriansyah ini adalah gubernur Rakyat Aceh. Rakyat Aceh. Ya, jadi gubernur juga orang Singkil, gubernur juga orang Sebul Salam, gubernur juga orang Aceh Besar, orang Banda Aceh. Nah, ketika ada isu, ketika ada permintaan terhadap isu-isu ini, tentunya beliau itu harus betul-betul mendalami dulu, mencari sebab apa ini, kenapa ini bisa terjadi begini. Nah, beliau itu harus betul-betul peka terhadap ini. Nah, mengenai dengan isu ini, kenapa misalnya isu ini terjadi? Mungkin karena ada ketimpangan pembangunan, mungkin, ya kan? Nah, bila bicara ketimpangan pembangunan, ambil anggaran, bangun di sana. Nggak mesti mekarkan dulu. Nah, kemudian di sana ada... Jadi artinya DPR setuju saja ya? Untuk membangun wilayah semacam itu, DPR setuju. Setuju sekali. Malah kita mau, kalau hari ini APBA kita katanya 17 triliun. Yang kemudian setelah terjadi pandemi COVID ini, turun menjadi 15 triliun. Ayo semuanya lah, potong ke belanja tidak langsung, ke pegawai dan segala macam, berikan semuanya ke masyarakat. Kalau alasan mereka dengan otonomi semacam itu kan memberikan kesempatan kerja, memberikan kesempatan ekonomi, memberikan kesempatan membangun lebih cepat. Bagaimana pandangan? Ada kesempatan membangun daerahnya, ada kesempatan membangun ekonomi. Ini kan perlu modal. Nah, sebelum dibuat pemekaran ini kita harus melihat modal daerah tersebut. Ada nggak sumber-sumber ekonomi di sana? Ada nggak sumber-sumber yang bisa jangan hanya ditopang oleh APBN? Tidak ditopang oleh APBN dan juga tidak ditopang oleh APBA sekarang. Nah, kalau mereka sudah punya itu, ayo. Cuma masalahnya kita kembali karena kita bicara Aceh nih. Bicara Aceh beda dengan daerah lain. Ayo kembali undang-undang pemerintah Aceh, kembali kepada MOU Helsinki. Artinya pemerintah dalam pembangunan tidak boleh melihat etnis. Betul. Tidak boleh melihat daerah per daerah. Betul. Jadi melihat Aceh. Kalau Aceh, ya lihat Aceh. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, betul. Lalu apa yang mau dibuat oleh DPR dengan kursi semacam ini? Kita menunggu. Menunggu terhadap proses ini. Tentunya proses ini seperti yang saya katakan di awal tadi, mesti ada rekomendasi, mesti ada permohonan, ada rekomendasi dari kabupaten kota di sana, rekomendasi dari segala macam lah. Kita tunggu, nanti kita pelajari. Nah, apakah benar-benar dibutuhkan oleh rakyat di sana? Nah, kemudian secara keacehan, apakah benar-benar dibutuhkan untuk terjadi pemekaran provinsi? Nah, kita melihat lagi itu. Jadi tidak serta-merta ketika ada permohonan langsung kita ACC, tidak. Nah, tentu kita harus belajar menelaah inilah, katakanlah. Kalau ini ada terjadi, kalau ini juga badai, tidak ada sahutan dari pemerintah daerah, ini kan diperkirakan akan terjadi riak-riak lagi nih. Jadi akhirnya setiap tahun, setiap pemilu pasti timbul riak. Ada nggak langkah-langkah strategis yang disusun oleh DPR? Nggak, sebenarnya begini, riak itu pasti terjadi. Dimanapun pasti terjadi. Disinilah butuh seorang pemimpin yang betul-betul bijak. Ketika beliau jadi gubernur, harus lihat dari awal. Ingin jadi gubernur itu untuk apa? Apakah ingin menjadi penyujuk, menjadi pemanas, atau menjadi apa? Pelindung, pengayom atau apa? Kembali kepada situ. Kalau memang ada riak itu, beliau dengan dengan semangat yang luar biasa untuk kepentingan rakyat, panggil. Ada apa? Kenapa ingin pemekaran? Oh, kami tidak tersentuh pembangunan. Oke, ambil anggaran, bawa ke sana. Usulkan melalui musrembang apa yang dibutuhkan. Ayo kita ambil anggaran APBA, kita bawa ke sana. Kan itu. Ada nggak dari anggota-anggota DPR sendiri yang pemilihan wilayah sana untuk meredam isu ini? Sampai saat ini saya belum melihat itu ya. Secara kelembagaan? Secara kelembagaan juga belum. Karena memang isu ini baru. Pasca keluarnya pembatalan MOU itu, MOU Multiyear. Tapi RIA itu kan sudah sampai ke provinsi ini. Kenapa? Sampai ke provinsi RIA itu. Ya, Artinya kemarin waktu hadirnya
Bapak PLT Gubernur ke Dewan, ini ada demo juga. Itu juga demo menuntut yang sama, hal yang sama. Ya, demo kan demo itu kan di luar pagar. Iya. Tapi kan nggak tahu. Iya. Harusnya kalau mereka ada keinginan apa, ayo audiensi khusus. Buat suara khusus, ketemu DPR, sampaikan secara baik-baik. Secara aturannya bagaimana? Ini harapan masyarakat di sana. Ini harapan kita secara keseluruhan Aceh. Kan itu. Ini kalau kita demo di luar pagar. Mulai gitu, kami menginginkan ini secara ini kan nggak jelas juga kan, itu ya. Ya, pemirsa, itulah tadi sedikit yang sudah kita bahas, makin serius ini kayaknya di acara PTM kita pada hari ini di Aceh Event.com. Sekarang kita lanjutkan ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, kalau ini terus membesar isu ini di beberapa wilayah ala Abbas, ada nggak langkah-langkah supaya isu ini tidak lagi berkembang? Kita mengajak masyarakat supaya bisa sama-sama membangun daerahnya. Harusnya nggak begini. Harusnya ketika kita bicara kabupaten kota, tentunya ada atasannya atau ada bapaknya, katakanlah memang gubernur dengan DPR, kan gitu. Kita berharap ada baiknya hubungan ini. Seharusnya begitu. Seharusnya baiknya hubungan antara PLT gubernur dengan DPR. Untuk apa? Untuk mengayomi kabupaten kota itu. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang itu tidak terjadi. Sudah setahun. Sudah setahun. Hubungan antara DPR dengan gubernur enggak membaik. Ini bermasalah kepada kabupaten kota, bermasalah kepada rakyat Aceh secara keseluruhan. Tapi bagaimana dengan dukungan? Ini dukungan sebuah daerah. Beberapa daerah itu bupatinya sendiri ikut ngomong untuk mendukung apa yang dilakukan oleh gubernur dan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, tentunya kan bupati juga harus melihat secara dekat. Jadi memandang sesuatu itu bukan dari jauh, tapi dari dekat. Datangi secara dekat apa yang terjadi sebenarnya. Jadi jangan hanya membaca di media massa, kemudian atau melihat secara atau mendengar dari perkataan orang, sehingga kemudian membuat sebuah kesimpulan. Jangan. Datangi dulu ke provinsi. Datangi gubernur, datangi DPR, atau buat sebuah forum, duduk dulu bersama, apa yang terjadi. Baru ambil kesimpulan. Kalau ya sepertinya diucapkan oleh anggota Dewan kita waktu interpelasi, bahwa ini ada peran gubernur juga ini terhadap mendukung meminta bupati-bupati bersuara terhadap beberapa daerah. Ada tanggapan ini? Ya, saya dengar begitu. Saya dengar ketika kan kembali ke awal, ketika memang ditolak MOU, ditolak MOU Multia oleh DPR, karena beliau udah merasa bahwa ada semacam gesekan terhadap proyek ini, dia mencari dukungan. Katanya begitu. Saya nggak melihat secara langsung. Katanya sih begitu. Berhembus isu begitu. Nah, sehingga beliau pergi atau ke kabupaten kota untuk mencari dukungan, katanya sebegitu. Nah, kalau itu yang terjadi kan terlalu ini kan, seorang PLT gubernur harusnya kan bukan mencari dukungan ke kabupaten kota. Ini antara DPR maunya perselisihan ini duduk dulu cari titik permasalahannya apa. Kalau seperti itu artinya ini para bupati juga sabi bawa dengan gubernur, artinya tidak merendah masyarakat, justru ikut membatasi. Saya nggak menyalahkan bupati, karena bupati itu tugas bupati itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya, kan begitu. Yang bupati lihat itu adalah bahwa DPR menolak pembangunan daerah mereka, kan gitu. Mereka tidak tahu bahwa yang kita tolak ini bukan proyeknya, tapi MOU-nya. Nah, proseduralnya yang tidak dijalankan. Coba prosedur ulang lagi lah, prosedur. Seperti yang saya katakan di awal tadi, rentetan atau hierarki penganggaran itu jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, jalankan, selesai. Kita nggak menginginkan bahwa multiyear. Kalau perlu jangan multiyear. Langsung tujuh. Langsung. Tahun ini, tahun depan, tahun belakang, tahun depan lagi. Ayo masukkan anggarannya. Kenapa harus multiyear? Artinya ini dipolitisir semuanya ini. Jadi puncaknya dari antara DPR dengan PLT gubernur justru berdampak ke daerah. Betul sekali. Betul. Jadi harusnya jangan begitu. Harusnya kan baik-baik dulu lah di provinsi. Kemudian baru kita bangun daerah. Kalau ada chaos antara pemimpin, katakanlah ini pimpinan daerah dengan pemimpin daerah lain, tentunya kan berefek kepada
bawahnya, kabupaten kota ya kan. Ini masalah yang terjadi di Aceh ini. Oke, Pak Sulaiman, terakhir kita mau tanya bagaimana anggota dewan itu duduk dengan gubernur membahas sama-sama terhadap isu, karena isu ini besar nih. Karena akan bergembung dia, akan semakin bergembung. Karena kalau kita dengar dari masyarakat, ini terus bersuara tentang tuntutan untuk pemekaran di 5 wilayah ini. Lalu langkah-langkah, ada nggak langkah-langkah DPR sendiri dengan anggota pilihan dari wilayah sana duduk bersama untuk membahas untuk menghentikan ini? Ya, sebenarnya ini harus dilakukan oleh gubernur. Karena kita harus ingat bahwa gubernur itu pemimpin. DPR itu adalah wakil rakyat. Nah, kebijakan semua itu ada di pemimpin. Nah, ketika ada sebuah kebijakan, maka duduklah dengan wakil rakyat. Karena ada rakyat di sana yang kami wakili. Nah, keinginan rakyat dengan keinginan daripada pemerintah satukan. Ketika disatukan itu ada penengahnya. Penengahnya siapa? Anggota DPR, wakilnya. Saya mau tahu begini. Gubernur ketika ke bupati-bupati ke daerah ini bisa membawa orang ramai-ramai ke sana. Kenapa tidak ke depan ini gubernur mengajak dewan atau dewan bersama-sama gubernur ke daerah? Itu yang diharapkan oleh rakyat sebenarnya. Itu kita harus ingat bahwa gubernur itu dipilih oleh rakyat, satu orang. Katakanlah ini berdua dengan wakil, katakanlah ini sendiri oleh satu orang. Kemudian 81 orang anggota DPR juga dipilih oleh rakyat. Ada 82 orang di Aceh ini yang dipilih oleh rakyat. Kenapa kita nggak duduk? Karena harapan daripada rakyat memilih kedua lembaga ini, katakanlah DPR dengan gubernurnya, karena mereka ingin merubah hidupnya, merubah nasibnya. Kami ingin sejahtera, ekonomi kami meningkat. Tapi yang terjadi sekarang enggak. Katakanlah kemudian sekarang terjadilah di masyarakat, ada mindset di masyarakat. Kami rugi memilih mereka tuh. Yang sekarang duduk di eksekutif dan legislatif. Rugi. Kenapa? Mereka nggak memikirkan kami. Memang hari ini masyarakat di wilayah itu menilai justru DPR yang membuat masalah. Ya, itu karena apa? Karena DPR tidak melakukan advokasi semacam dilakukan oleh gubernur. Kan itu sebenarnya itu nggak perlu. Nggak perlu harusnya. Selesaikan dulu rumah tangga, baru kemudian bisa kita keluar ke rumah orang lain. Ini kalau ini bicara begini Pak, antara ibu dan ayah. Harusnya persoalan ibu dan ayah itu jangan tahu anak-anak lah. Kasihan itu mental mereka, kasihan cita-cita mereka nggak terpenuhi. Ini dulu ibu dan ayah ini selesaikan dulu hubungan. Oke, pemirsa PT, ini yang terakhir kita ingin minta dari Pak Sulaiman ini untuk meredam ini. Tensi yang sudah tinggi itu supaya turun kembali dari masyarakat yang ada di daerah-daerah yang menuntut kabupaten ini dibekarkan kembali. Ada enggak suara dari Pak Sulaiman atau harapan dari Pak Sulaiman terhadap masyarakat yang ada di wilayah 5 wilayah? Kita nggak melihat masyarakat. Yang saya lihat itu kan ada elit-elitnya ada elit-elitnya. Karena bicara masyarakat itu bicara kepemimpinannya kan, ada pemimpinnya. Saya berharap kepada siapapun yang di sana yang berharap ini, tolong jangan pikirkan ini dulu. Pikirkan dulu nasib rakyat yang hari ini. Itu masuk aktornya ya? Masuk aktornya. Aktornya mulai dari provinsi sampai ke daerah. Jangan itu dulu. Pikirkan dulu nasib rakyat yang hari ini terjadi pandemi COVID ini. Wabah yang bisa menelan jiwa kan gitu. Mereka itu butuh ini. Butuh ada yang ayomi. Kami ini sakit, bagaimana caranya? Jadi jangan dulu bicara pemekaran. Setelah itu nanti terserahlah bagaimana yang terbaik. Jadi artinya gubernur sendiri, PLT gubernur sendiri juga memikirkan sama tentang COVID ini. Harus. Kemudian di samping memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat yang ada. Betul. Oke, para pemirsa, demikian jumpa kita hari ini di acara PEHTEM acehbaik.com. Semoga apa yang kita disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi ini sampai ke masyarakat dan ada manfaat yang sebesar-besarnya untuk mereka, supaya Aceh ini yang sudah puluhan tahun konflik, mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang semacam itu. Itulah harapan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman sudah hadir.